Fernandes steps back and scores! Fernandes in the 10th minute of stoppage time wins it for Manchester United with the very last kick of the game. Extraordinary drama. 3-2, Fernandes never misses. Jesse Lingard berharap masuk dalam skuad tim inti United di musim ini. Jesse Lingard mengakhiri masa peminjaman di West Ham United. Lord Lingard kini sudah kembali ke klub asalnya, Manchester United. Kontrak peminjaman Lingard di West Ham berakhir pada akhir Mei lalu. Pemain 28 tahun itu sebelumnya tampil dengan seragam The Hammer sejak awal tahun 2021. Ketajaman Jesse Lingard berdampak pada prestasi West Ham United. Skuad asuhan David Moyes berhasil finish di posisi ke-6 dan berhak atas satu tempat di Liga Eropa musim depan. West Ham berharap dapat memboyong Lingard secara permanen di bursa musim panas ini. Namun, Manchester United bersikukuh tidak ingin melepas pemain jebolan akademinya itu. Alhasil, Lingard harus kembali ke Manchester dan bergabung bersama David De Gea dan kolega. Dia sudah ikut berlatih bareng Setan Merah di markas latihan klub. Lingard memiliki keinginan tampil lebih banyak bersama Manchester United musim depan. Hal itu sudah dibicarakan dia bersama manajer tim, Ole Gunnar Solskjaer. Bermain sepak bola reguler adalah hal terpenting bagi saya. Setelah dipinjamkan dan bermain bagus di tim, Anda mulai melihat diri saya yang sebenarnya, dengan gol-gol dan assist, kata Jesse Lingard kepada Sky Sports News. Saya tidak pernah meragukan kemampuan saya. Saya selalu percaya pada diri saya sendiri. Saya berbicara dengan manajer di pramusim dan berkata, saya butuh waktu bermain, pungkas Jesse Lingard. Takut tersaingi Dean Henderson, David De Gea potong waktu liburan demi kembali latihan. Kiper Manchester United, David De Gea dikabarkan rela memotong waktu liburannya demi kembali latihan karena takut tersaingi Dean Henderson. David De Gea mengakhiri musim ini di belakang Dean Henderson dalam pertempuran untuk menjadi kiper pilihan utama Manchester United. Awalnya, Dean Henderson mengambil alih posisi kiper utama setelah David De Gea pulang ke Spanyol untuk menemani istrinya melahirkan anak pertama mereka. Sekembalinya ke Inggris, kiper berusia 30 itu hanya diturunkan sebanyak 2 kali untuk menjaga gawang Manchester United di Liga Inggris. Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, lebih memilih untuk menurunkan Henderson sebagai kiper utama. Demi meraih posisinya kembali, David De Gea pun dikabarkan akan mempersingkat liburannya minggu ini. Terlebih, pesaingnya Henderson sudah lebih dulu kembali ke tempat latihan Manchester United di Carrington. Mendengar hal itu, De Gea dilaporkan bakal langsung mengakhiri liburannya lebih cepat untuk bisa kembali bergabung dengan persiapan pramusim Manchester United. De Gea bisa saja santai selama 3 minggu, tetapi dia juga tahu Henderson sama-sama bertekad untuk membuktikan dirinya kepada Solskjaer. Banyak yang meyakini bahwa De Gea akan tersingkir sebagai kiper utama Manchester United setelah hadirnya Henderson. Manchester United akan kasih gaji tertinggi dan minta Paul Pogba pensiun di Old Trafford. Manchester United dikabarkan meminta Paul Pogba tetap di Old Trafford sampai ia mengakhiri karir sepak bolanya. Mantan pemain Juventus itu kini telah memasuki 12 bulan terakhir dari kontraknya dengan Setan Merah, dan rumor seputar kemungkinan keluarnya musim panas terus berputar-putar. PSG diperkirakan merencanakan transfer Pogba senilai 51 juta pound. Sementara, Manchester United diperkirakan akan mendatangkan Eduardo Camavinga sebagai pengganti potensial. Namun, The Athletic mengklaim bahwa tim Ole Gunnar Solskjaer masih berharap untuk mengikat gelandang itu dengan kontrak jangka panjang baru, yang akan membuatnya tetap di klub sampai dia gantung sepatu. Laporan itu menambahkan, Pogba tidak terlalu tertarik untuk pindah ke PSG dan akan terbuka untuk menandatangani perpanjangan di United. Segala cara akan dilakukan Manchester United demi mengamankan Paul Pogba, termasuk menjadikannya pemain dengan gaji termahal di klub. Dikutip dari laporan Rudy Galetti, jurnalis Sky Sports, saat ini United dan Pogba tengah membicarakan kontrak baru. Kedua pihak punya visi yang sama. Pogba ingin bertahan dan United tidak ingin melepasnya hingga pensiun. Kesepakatan baru makin dekat. Rekor kontrak di Manchester United sekitar 22 juta euro per musim sudah siap untuk sang gelandang, kata Galetti seperti dikutip dari akun Twitter pribadi miliknya.
Rafael Varane dan Kieran Trippier kabarnya akan diresmikan dua sekaligus pekan depan. Klub raksasa Liga Inggris, Manchester United dikabarkan segera meresmikan Rafael Varane dan Kieran Trippier. Salah satu sektor yang menjadi perhatian serius klub berjulukan The Red Devils tersebut adalah lini pertahanan. Untuk mensiasati hal tersebut, tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer sudah membidik beberapa nama top. Dilansir Sportfit dari The Sun, Manchester United dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan Varane. The Red Devils disebut siap menggelontorkan dana sebesar 50 juta pound sterling atau sekitar 1 triliun untuk merekrut peraih juara dunia 2018 bersama timnas Prancis tersebut. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa transfer itu akan segera rampung dalam waktu dekat. Manchester United disebut akan meresmikan kedatangan Varane pada akhir pekan depan. Selain Rafael Varane, The Red Devils ternyata juga mengincar satu nama baru untuk sektor bek sayap. Pemain Atletico Madrid, Kieran Trippier disebut tengah masuk radar klub yang bermarkas di Stadion Old Trafford tersebut. Mantan pemain Tottenham Hotspur itu kabarnya akan dibeli dengan mahar sebesar 18 juta pound sterling atau sekitar 360 miliar. Sumber yang sama menyebutkan bahwa Manchester United akan memperkenal Trippier pada akhir pekan depan atau bersamaan dengan Rafael Varane. Awali pramusim, Manchester United kalahkan Derby County 2-1 di hadapan legenda United. Manchester United sukses memetik hasil manis dalam laga awal persiapan musim 2021 hingga 2022. Berhadapan dengan Derby County di laga perdana pramusim, Man United menang dengan skor 2-1. Awal babak pertama Man United langsung menguasai bola. Kombinasi pemain muda yang digunakan oleh Gunnar Solskjaer dapat menusuk pertahanan Derby. Baru pada menit ke-18, The Red Devils akhirnya berhasil memimpin. Usai merebut bola, Tahith Chong menampilkan kemampuan individunya dan menyontek bola untuk mencetak gol. Tim asuhan Wayne Rooney tersebut beberapa kali memberikan tekanan. Namun, mereka masih gagal melewati penjagaan Man United yang begitu ketat. Pada babak kedua, Ole Gunnar Solskjaer langsung merombak susunan pemainnya. Dia memasukkan 9 pemain langsung, termasuk salah satunya Lord Jesse Lingard yang menggantikan sang pencetak gol, Tahith Chong. Langkah yang diambil Solskjaer itu membuahkan hasil pada menit ke-59. Facunda Pellistri menjebol gawang Derby melalui tendangannya. Dia sukses memaksimalkan umpan kiriman Sola Soretair. Derby kemudian berhasil memangkas ketertinggalannya pada menit ke-70. Colin Kazim-Richard memanfaatkan kesalahan back Man United dan melepas tendangan keras. Hal itu membuat Man United berusaha untuk kembali menyerang. Mereka hampir menambah keunggulan di menit-menit akhir. Sayang, mereka gagal mengubah skor sampai laga berakhir. Man, I'm on the chase now.